Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, memiliki banyak tradisi turun-temurun yang hingga kini masih dilakukan. Salah satunya adalah tradisi Botata, menatah bayi berusia lebih dari 1 tahun atau sudah pandai berjalan. Lantas, tahukah Kabarantau apa itu tradisi Botata? Jika belum, yuk tonton video ini sampai selesai. Selamat menikmati. Sejarah tradisi Botata. Dilansir dari Ditjen Kebudayaan, tradisi Botata menjadi warisan budaya tak benda asal Nagari Lansek Kadok, Pasaman, Sumbar. Tradisi ini sudah ada sejak masa lampau, yakni dari keturunan yang di Pertuan Padang Nunang. Di mana kerajaan ini di bawah panji Kerajaan Pagaruyung, salah satu kerajaan yang pernah ada dalam khazanah sejarah Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung merupakan kerajaan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi di daerah Darek, Darat, Minangkabau, tepatnya berpusat di Pagaruyung, Batu Sangkar. Sewaktu pemerintahan Aditya Warman berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-15 M. Meskipun Aditya Warman sering dianggap sebagai pendiri kerajaan, ini Tambo juga tidak memberikan bukti yang jelas. Namun, prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa dia adalah raja yang pernah memerintah Pagaruyung dengan jabatan Tuan Surawasa, seperti yang tercantum dalam prasasti Batu Sangkar. Dalam manuskrip yang dipahat ulang oleh Aditya Warman, di bagian belakang Arca Amogapasa, ada catatan 1347, di mana Aditya Warman menyatakan dirinya sebagai Raja Malayapura. Dia adalah putra Atwiya Warman, seperti yang tercatat dalam prasasti Kuburajo, dan anak Darajingga, seorang putri dari kerajaan Dharmasraya, yang disebut dalam Pararaton. Aditya Warman pernah berperang bersama Mahapati, Gajah Mada untuk menaklukkan Bali, dan Palembang, selama pemerintahannya. Ia mungkin memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman Minangkabau. Prasasti Surwaso Braksara Melayu menyebutkan bahwa Aditya Warman membangun saluran irigasi untuk mengairi Taman Nandana, Sri Surawasa yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, Akaran Rawarman yang merupakan raja sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tradisi pewarisan dari mamak, paman kepada kemenakan-kemenakan, sesuai dengan adat Minangkabau. Namun adat ini mungkin baru diterapkan oleh kerajaan Pagaruyung setelah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, terutama di wilayah Luhak, Nantigo di awal pemerintahannya. Selain itu raksasati di saluran irigasi ini juga beraksara Nagari atau Tamil, menunjukkan adanya masyarakat dari selatan India yang signifikan di daerah tersebut. Awalnya Aditya Warman dikirim oleh Majapahit untuk menaklukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan menjadi raja bawahan Paraja Majapahit. Namun prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman tidak mencantumkan keterkaitannya dengan bumi Jawa. Dalam catatan Tiongkok diketahui bahwa Aditya Warman mengirimkan utusan ke Tiongkok sebanyak 6 kali antara 1377 setelah meninggalnya Aditya Warman. Majapahit kemungkinan mengirim ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung. Pada 1409 legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran sengit dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk, yang dikatakan dinamai demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, masyarakat Minangkabau memiliki sistem politik berupa konfederasi yang melibatkan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Hingga kini, tradisi Botata masih dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Bahkan jika kedua orang tuanya berada di luar daerah itu, seperti Jakarta, Malaysia dan daerah lainnya, tetap melaksanakan tradisi ini selama orang tua dari si anak berasal dari kerajaan yang di Pertuan Padang Nunang.
Tradisi botatah mengharuskan untuk menatah tanah anak yang berusia lebih dari 1 tahun atau sudah pandai berjalan. Asal mula adat botatah atau jejak tanah hadir, sejak anak raja dijemput ke Pagaruyung. Sesampainya di Rao, dijejakkan anak raja tersebut ke tanah, sebab begitulah adat raja-raja di Pagaruyung. Nagari Lansek Kadok merupakan bagian dari kawasan rantau Minangkabau, di mana kawasan ini adalah pinggiran sekaligus pusat daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat, Luhak Nantigo. Daerah rantau juga disebut sebagai Rantau Hilie, lantaran wilayahnya berdekatan dengan pantai maupun sungai, juga Rantau Mudiak. Di samping Rantau Hilie, ada 2 daerah rantau lainnya yaitu, Lubuk Sikaping dan Rao yang merupakan rantau dari Luhak Agam. Rantau selatan yang merupakan luhak tanah datar meliputi Solok, Selayo, Muara Panas, Sawah Lunto Sijunjung dan terus ke perbatasan Riau dan Jambi. Nagari Lansek Kadok merupakan bagian dari kawasan rantau Minangkabau, di mana kawasan ini adalah pinggiran sekaligus pusat daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat, Luhak Nantigo. Daerah rantau juga disebut sebagai Rantau Hilie, lantaran wilayahnya berdekatan dengan pantai maupun sungai, juga Rantau Mudiak. Selain itu, terdapat pantangan dalam pelaksanaan tradisi botatah yang harus dihindari. Apabila pantangan ini dilanggar, baik ibu maupun bayi akan selalu mengalami keadaan tidak sehat atau sakit-sakitan serta dipercaya dapat menimbulkan kematian bagi bayi. Perlengkapan yang diperlukan dalam tradisi botatah. Berikut peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam tradisi ini. 1. Sirih. 2. Nasi kunyit. 3. Minyak manis. 4. Soda. 5. Beras yang dimasak, upiah. 6. Bunga 7 warna, dan 7. Emas. Emas ini merupakan milik sepuh botatah tersebut. Prosesi tradisi botatah. Prosesi botatah tidak hanya melibatkan kerabat orang tua dari sang anak, tetapi juga tetangga dan kenalan lainnya. Sebagai persiapan, semua yang terlibat diundang untuk hadir pada hari yang telah ditentukan, untuk menyaksikan dan memberikan doa kepada anak yang akan melaksanakan botatah. Acara ini diselenggarakan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yang bisa beragam dalam skala dan kemewahan tergantung pada kemampuan penyelenggara. Anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan, seringkali mendapat perhatian lebih dibandingkan anak kedua atau ketiga. Biasanya orang tua penyelenggara juga mengundang tokoh masyarakat setempat, termasuk ninik mamak di nagari tersebut. Undangan ini berfungsi sebagai permohonan izin untuk melaksanakan botatah. Saat prosesnya melibatkan seorang sepuh, yang merupakan keturunan dari keluarga raja dalam nagari tersebut, dengan keahliannya yang diturunkan secara turun-temurun. Botatah biasanya dilakukan pada anak yang baru berusia setahun dan sudah mulai belajar berjalan. Tradisi ini dilakukan pagi hari dengan persiapan, seperti pemberian inai di tangan dan kaki anak. Selama upacara adat, anak berjalan di atas tikar yang dihiasi dengan bunga 7 warna dan upiah. Dibantu oleh sepuh, anak akan berjalan sebanyak 3 kali sebagai simbol pelatihan berjalan yang baik. Ritual lainnya meliputi sang sepuh baca mantra untuk si anak dan menggosokkan emas ke bagian kepala, pusat serta kaki. Proses selanjutnya anak akan ditatah dan disiram beras kuning ke kepala anak sebagai simbol pelimpahan rezeki, serta mandi dengan minyak wangi sebagai rangkaian terakhir. Anak dilarang menginjak tanah selama 2 hari sejak acara botatah sebagai bagian dari tradisi ini. Fungsi upacara, agar bayi dapat mengenal dan menerima kenyataan hidup dan tempat di mana ia dilahirkan. Pengertian ini berdasarkan kepada anggapan bahwa selama ini bayi dalam rahim ibu merupakan dunia yang gelap dan diperkenalkan kepada dunia luar, fana. Serta merupakan sebuah dasar bahwa dia tersebut adalah memang betul berasal dari nagari Lansek Kadok tersebut. Telah dijelaskan bahwa uniknya tradisi tersebut sampai sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut bahkan telah melampaui sekat-sekat geografis. Artinya bagi ibu dan bapaknya berasal keturunan dari kerajaan yang di Pertuan Padang Nunang yang tidak berada di daerah tersebut misalnya di Jakarta, Malaysia dan daerah lainnya diharuskan untuk menatahkan anaknya yang berusia lebih dari 1 tahun atau sudah pandai berjalan. Dijalankannya tradisi tersebut bagi keturunan raja yang di Pertuan Padang Nunang yakni akan terjadi sakit perut pada anak, sakit-sakitan bahkan kelumpuhan. Sebuah tradisi yang berakar pada masa lalu namun tetap dijalankan oleh masyarakatnya sampai sekarang ini dan menjadi sebuah kekayaan budaya.
Tujuan penyelenggaman upacara menurut tradisi setempat adalah mencari keselamatan bagi keluarga yang terlibat dalam upacara ini, terutama sekali bagi bayi yang diupacarakan. Dalam pelaksanaan upacara ini didapati pantangan-pantangan yang harus dihindari berupa perbuatan-perbuatan terhadap bayi. Akibat yang ditimbulkan bila pantangan ini dilanggar adalah baik ibu maupun bayi selalu mengalami keadaan tidak sehat, mengalami sakit-sakitan, yang sering dapat menimbulkan kematian bagi bayi. Nilai upacara Botatah. Botatah atau turun tanah adalah salah satu upacara tradisional masyarakat Langsek Kadok. Upacara yang sangat erat kaitannya dengan lingkaran hidup individu ini, jika dicermati secara seksama, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, baik di dunia maupun akhirat, alam baka. Nilai-nilai itu, antara lain, keberanian dan kesucian. Nilai keberanian tercermin dalam makna simbolik dari ritual menjalankan si anak yang dilakukan oleh sepuh Botatah. Nilai kesucian tercermin dengan dimandikannya si anak oleh sepuh tersebut. Si anak dimandikan agar dapat suci dari berbagai macam najis dan hal ihwal kebersihan. Pada zaman dahulu upacara turun tanah dilakukan setelah bayi berumur 1-2 tahun, bagi kelahiran anak yang pertama upacaranya lebih besar. Namun untuk saat sekarang ini masyarakat tidak mengikutinya lagi, apalagi bagi ibu-ibu yang beraktivitas di luar rumah seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dan karyawati di instansi tertentu. Sampai 1 tahun dan 2 tahun itu dianggap tidak efisien dan tidak praktis lagi. Bagi ibu-ibu pada zaman dahulu, selama jangka waktu 1 atau 2 tahun tersebut mereka menyediakan persiapan-persiapan kebutuhan upacara. Pada saat upacara tersebut, bayi digendong oleh seorang yang terpandang, baik perangai dan budi pekertinya. Orang yang mengendong tersebut biasanya dari pihak ibu atau ibu kandungnya sendiri. Pada saat turun tanah disinilah puncaknya bahwa dia telah suci terbebas dari darah kotor sehingga dia telah boleh keluar rumah. Begitu juga dengan bayinya, sebetulnya bayi yang belum berumur 1 bulan masih dianggap rentan dengan penyakit sehingga bayi tidak dibolehkan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa apa dia sakit dan sebab lainnya yang sangat mendesak. Namun, pada saat upacara turun tanah pertama sekali bayi mengenal dunia luar. Disinilah bayi diajarkan dengan dunia luar, di mana kita itu harus giat bekerja dan jangan malas-malasan, karena kalau sifatnya malas akan berakibat buruk bagi kehidupannya kelak. Rangkaian dari upacara ini adalah proses pembelajaran sehingga dapat kita ambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adat istiadat yang terdapat dalam suatu upacara harusnya tetap dilestarikan karena adat merupakan salah satu cerminan dari budaya bangsa. Makna atribut dalam upacara Botatah. Makna atribut dalam upacara Botatah sangat unik. Emas yang digunakan oleh sepuh melambangkan bahwa daerah tersebut dulunya penghasil emas. Hal ini oleh Dobin, 1992, bahwa daerah ini merupakan tambang emas. Seperti Rao, Mandailing atas juga daerah penghasil emas, dan di sini sudah ada pemukiman Minangkabau yang penting, karena banyak orang Minangkabau datang dari tempat sejauh Agam untuk bekerja di tambang. Tambang-tambang ini terletak di beberapa tempat antara hutan Nopan dan Kantan, tetapi yang paling penting ada di dasar lembah di utara dan selatan Pakantan dan arena itu sangat dekat dengan Rao, Dobin, 1992, hal 212. Sehingga tidak salah kita mengatakan bahwa Pasaman pada zaman dulu lebih dikenal dengan hasil tambangnya daripada kebun karet rakyatnya. Di daerah Pasaman ada beberapa daerah penghasil emas yakni Alahan Panjang dan Rao, termasuk Langsek Kadok. Keberadaan tambang emas tersebut membuat masyarakatnya berhubungan dengan dunia luar. Sebab, para pedagang Alahan Panjang, Rao menetap di pantai untuk barter emas dengan barang-barang yang dibutuhkan di pedalaman. Pelabuhan tempat emas dibarterkan yang paling ramai adalah Pelabuhan Natal, Air Bangis dan Barus. Di Natal misalnya, bukan saja orang di sekitar daerah tersebut yang datang melakukan barter, tapi juga orang-orang Aceh, Inggris dan Belanda. Natal pada akhir abad ke-18 digambarkan sebagai berikut. Tempat berdagang yang ramai. Banyak orang menetap di situ karena kemudahannya untuk berdagang berasal dari negara-negara Achin, Rao, dan Minangkabau yang menjadikannya padat penduduk dan kaya. Emas bermutu tinggi dihasilkan di pedalaman. Dan ada cukup banyak keselamatan untuk barang-barang impor, yang banyak mendatangkan keuntungan bersama Kamper, Marseden dalam Oki 1992, kemudian sirih, nasi kunyit, minyak manis, soda, beras yang dimasak, upiah, bunga 7 warna,
sebagai lambang bila mana kelak sesudah ia dewasa dan telah memasuki masa perkawinannya sampai mempunyai keturunan hingga tiba saat ditinggal mati oleh suaminya, maka satu-satunya teman dalam membina hidup dan kehidupannya, ia bisa mandiri dan bisa menghidupi keluarganya kelak nantinya. Menjaga warisan yang berharga. Indonesia, dengan keragaman budaya dan etnisnya, menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa yang mempertahankan warisan budaya mereka. Salah satu dari mereka adalah suku Minangkabau, yang mendiami wilayah barat Sumatera. Budaya Minangkabau memancarkan pesona tersendiri dengan sistem adat yang unik, seni tradisional yang memukau, kuliner lezat, dan arsitektur rumah tradisional yang menawan. Namun, di tengah arus modernisasi, upaya pelestarian budaya Minangkabau menjadi semakin penting untuk memastikan warisan berharga ini tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kekayaan sistem adat Minangkabau. Sistem adat Minangkabau yang terkenal dengan filosofi, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Filosofi ini menekankan pentingnya adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, namun tetap berdasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem ini mengatur segala aspek kehidupan mulai dari hubungan sosial, struktur keluarga, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar hukum adat. Upaya untuk memelihara dan mengembangkan sistem adat ini merupakan langkah penting dalam pelestarian budaya Minangkabau. Museum Aditya Warman bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah Minangkabau serta merawat ingatan masa lalu agar tetap utuh dan hidup di masa kini. Museum tidak hanya difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah, namun merupakan bagian dari kehidupan dan peradaban masyarakat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan kelestariannya, membuat keanekaragaman dan keunikan menjadi sebuah menyatunya satu bangsa, maka akan muncul sebuah keindahan. Menjadikan anak bangsa untuk menjaga kelestarian dan kebudayaan yang ada di Indonesia, agar berkembang menuju arah kesatuan dan kemajuan bangsa. Setiap daerah memiliki sejarah kehidupan masyarakat, salah satunya Minangkabau yang memiliki kebudayaan dan kelestarian bersejarah, di mana banyak hal bersejarah yang dilestarikan di Minangkabau, bahkan didirikan sebuah museum untuk penyimpanan benda-benda dan koleksi yang telah ditinggalkan oleh orang zaman dahulu. Museum didirikan agar masyarakat dapat mengenang dan tidak melupakan kekayaan kebudayaan sepanjang sejarah. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang tradisi Botatah atau tradisi turun tanah untuk anak bayi yang sudah bisa berjalan. Sebelum kami akhiri, coba subscribe dulu sobat, like, serta jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kita selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.